Oke, halo Music Lover, apa kabar semuanya? Ini gue Glenn dari Sinfonia Musik. Nah, hari ini kita rencananya mau ngobrol-ngobrol nih, talk show di IG Live sama teman gue namanya Adi Nugroho. Adi Nugroho ini seorang konduktor, seorang vocal coach, choir coach. Pokoknya semua berbau paduan suara, dia ahli banget gitu. Bahkan dia sudah pernah dapat penghargaan, pernah bawa paduan suara juga juara di kancah internasional, bukan di nasional aja loh, tapi di internasional. Dapat penghargaan juga sebagai pernah jadi konduktor muda terbaik. Ya, sekarang kita lagi nunggu untuk Mas Adi Nugroho untuk bergabung. Ini lagi ditunggu. Anyway, apa kabar semuanya teman-teman yang sudah hadir di sini? Semoga sehat terus, semoga positif terus, dan ini kita bersyukur banget semuanya kondisi semakin membaik walaupun kita masih beberapa daerah masih PSBB gitu, tapi kita lihat kondisinya udah semakin membaik. Jadi semoga bisa cepat terselesaikan lah. Oke. Mas Adi Nugroho atau biasa dipanggil Mas Didut. Oh, ada Filemon. Ini sambil nunggu Mas Didut, gue jawab-jawabin aja lah ini yang nanya-nanya. Nanya-nanya audio lagi, ini ada Jos MTPG, Jos Matupang. Ini kayak orang Batak nih. Om, kalau DAC sama DAP bedanya apa ya Om? Ya beda bro, dan tulisannya juga ada beda. DAP itu digital audio player, kalau DAC digital to analog converter. Ya, jadi kalau DAC itu merubah sinyal data kan beda sama sinyal suara analog gitu kan. Sinyal data itu kayak binary code. Ya, binary code itu kayak 0101 itu dari data terus dirubah akhirnya bisa berubah menjadi bunyi. Nah, itu DAC. Nah, kalau DAP ya MP3 player gitu. Ini Adi. Mas Adinya udah ada. Oke, kita join sama Mas Adi. Halo, apa kabar? Mas Halo. Adi. Gue gak bisa manggil lu Mas Adi, gue manggil lagi lu Didut aja ya. Iya. Ya udah, apa kabar Dud? Ini masih ini apa enggak ya? Tadi tuh sempet down soalnya sih. Lancar. Nanti Lancar kalau kok, ini lancar. Misalnya enggak itu ini aja ya. Apa namanya? Kabarin aja gimana. Iya. Tapi ini oke kok. Semuanya lancar, video oke, suara oke, kita mulai aja. Gue opening dulu ya. Oke, halo apa kabar semuanya? Apa kabar Music Lover? Hari ini kita akan mengadakan talk show atau IG Live dengan salah seorang pakar. Oke, pakar di bidang musik, terutama di fokusnya di paduan suara. Iyalah pakar lo, orang lu udah internasional ini award dapatnya. Oke, kita beruntung banget hari ini kita ditemanin oleh Mas Adi Nugroho atau biasanya kita sebutnya Mas Didut. Ini seorang konduktor, seorang vocal coach, seorang choir coach. Ya, ini saya mungkin Mas Didut sapa dulu semua yang lagi nonton nih. Ini udah lumayan banyak yang nonton soalnya. Harus sehat terus ya. Ada Filemon tuh, ada Filemon. Ayo, Mon, apa kabar Mon? Oke, sebelum mulai saya bacakan sedikit CV-nya Mas Didut ya. Jadi orang-orang yang nonton tahu ini orang siapa sih ini. Oke, Adi Nugroho atau biasa dipanggil Didut ini adalah mendalami musik vokal dan paduan suara sejak ia menuntut ilmu di Universitas Katolik Parahyangan. Bersama PSM Unpar, ia aktif mengikuti beberapa konser dan kompetisi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bimbingan vokal diperolehnya dari Afi Priyatna, Ivan Johan, Ibu Dorka Sunario, dan Ko Joseph Kristianto, Ko Akis ya. Ia juga aktif mengikuti masterclass vokal, diantaranya dengan Bernadette M. Astri, Bernhard Putz dari Austria. Guna memperdalam ilmu conductingnya, ia mengambil short course kepada Profesor Rob Vermeulen di Utrecht, Belanda. Bahkan sudah belajar sampai di Utrecht, sampai di Belanda ya. Nah, Didut aktif sebagai pelatih vokal paduan suara di Jakarta dan Bandung. Di bawah arahannya, ia berhasil membawa beberapa paduan suara Indonesia memperoleh beberapa prestasi. Tahun 2011, ia memimpin The Singer Chamber Choir mengikuti 50 Zegizzi International Choir Singing kompetisi di Igrozia, Italia, dan berhasil memperoleh juara ketiga. Luar biasa ya. Untuk mengikuti kategori monographic program
yaitu lagu-lagu tahun 1900 sampai dengan sekarang. Dan pada kompetisi ini pula Didut mendapatkan program The Most New Talented and Promising Conductor Prize. Luar biasa. Saat ini Mas Didut dipercaya sebagai Music Director Paduan Suara ITB Bandung dan Paduan Suara Universitas Tarumanegara Untar. Di bawah arahannya, dua paduan suara ini berhasil meraih beberapa gelar juara di beberapa kompetisi nasional maupun internasional. Di antaranya Bratislava Kantat 1 tahun 2014 ya, di Bratislava, Slovakia. Kemudian Fifth Florence International Choir Festival 2016 di Florence, Italia, dan di 8th Isola del Sol International Choir Competition dan Festival 2016 di Grado, Italia. Kemudian ada Six Satya Dharma Gita National Choir Festival tahun 2017, dan hampir semuanya ini mendapatkan prestasi Music Lover. Jadi untuk prestasi Mas Didut ini udah mantap banget lah. Udah semuanya udah banyak sekali didapat, dari Best Conducting, New Young Conducting, kemudian dapat penghargaan untuk paduan suaranya baik itu di ITB maupun di Unpar. Jadi gue beruntung banget bisa ketemu sama orang ini dan bisa live bersama-sama dengan orang ini, dengan Mas Didut. Oke. Oke, Mas Didut. Nah, gimana kabarnya nih? Gue dipanggil Mas sama lu. Iya, Didut aja deh. Didut aja deh, udah gue panggil Didut aja ya. Ya. Gimana kabarnya sekarang? Baik. Lagi ngapain aja nih sekarang? Dengan kondisi sekarang ini lagi ngapain aja? Di rumah aja sih, nganggur, nggak ngapa-ngapain, ngegedein badan. Gedein badan. Soalnya anak-anak paduan suara kan lagi nggak bisa latihan juga ya. Iya, kampus juga di lockdown kan sekarang. Bahasanya di lockdown ya, gue nggak ngerti itu lockdown kayak apa. Cuman anyway itu ditutup gitu, ITB sama Untar tuh ditutup sampai sekarang dari bulan kemarin ya. Maret, betul, dari April atau Maret? Maret kayaknya malahan. Maret ini sekarang bulan apa sih? Gue sampai lupa bulan loh. Mei. Oh, udah Mei ya. Udah Mei sekarang. Udah hampir 2 bulan loh kita nih di lockdown. Nggak beraktivitas. Tapi lu sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan sehat banget gue. Gitu ya paling. Om, tante semua sehat? Sehat, semua sehat, alhamdulillah. Bagas sehat? Bagas sehat. Semua sehat lah. Jadi Bagas berarti nggak sekolah. Bagas berarti nggak sekolah juga ya? Ini sekarang dia lagi libur sampai nanti tanggal 2. Kemarin sih dari tanggal 1 ya. Kemarin mah dia sempat sekolah, bukan sempat sekolah sih. Sekolah tapi online gitu. Online. Oh ya. Pertemuannya online ya. Jadi sekarang memang banyak sekolah tetap ada pembelajaran tapi bentuknya ya itu online gitu. Halo. Jadi lu di rumah ya, bentar. kedengeran nggak? Ini agak fresh ya, sebentar. Oke. Muter-muter soalnya. Oke. Sambil ngomongin ini, sambil nunggu Mas Didut. Udah, koneksinya udah oke? Oke nggak nih gua? Nggak tahu deh. Masih freeze. Halo? Ya udah. Oke. Udah bisa. Udah jalan. Gimana? Oke. Ya udah, jadi gimana kegiatan lu sambil mengisi waktu ini, lagi ya bisa dibilang libur agak panjang ya. Biasanya kita kalau libur semesteran kan biasanya sebulan, ini udah 2 bulan. 2 bulan hampir mau 3 bulan kali ya. Nah, gimana lu ngisinya dengan apa aja nih? Ya paling di rumah apa ya, maksudnya gue lagi punya hobi baru, baking ya, gitu. Apa? Terus terpaksa masak. Terus apa namanya? Ya paling apa ya? Mencari informasi. Mungkin ini waktunya gue buat, bukan ya, dikasih waktu begini untuk banyak lebih bisa introspeksi diri gitu ya. Ya, gimana betul. Apa yang udah terlewati kemarin, terus apa namanya, nggak diem aja ya, lebih kayak bagaimana caranya meningkatkan pengetahuan juga gitu, nambah pengetahuan gitu. Iya. Kan ini lagi apa namanya, lagi in banget nih, kayaknya lagi hype banget pada IG live gitu.
gitu ya, ngikutin yang kira-kira bisa apa namanya nambah-nambah pengetahuan lah gitu. Yang paling baca buku, terus apa namanya ya gitulah gitu, iseng-iseng nyari program buat apa namanya buat program berikutnya konser gitu, program partitur apa segala itu mau dibawain atau nggak ngerti gue gitu, tapi pokoknya buka-buka anyway, waktu sebelum kondisi kayak gini, itu lu lagi persiapan apa sih sama ITB mungkin atau sama Untar? Itu lagi ada kegiatan apa sebelum kita sebenarnya sama ITB itu kemarin terakhir udah selesai ya, bukan bulan selesai sih, ada bulan Februari itu ada konser, jadi itu udah selesai. Jadi sama ITB ini sebenarnya lagi nggak ada apa-apa nih di tengah-tengah kemarin bulan Maret itu. Ya memang ada plan waktu itu, lagi ada ngeplan untuk ada konser nanti di September sama ada konser nanti di Oktober November begitu. Terus ada rencananya tadinya tuh mau ada festival paduan suara ITB kan di Bandung September nanti. Oh iya, FPS. Ada FPS ITB itu ngomong-ngomong, nanti. FPS jadinya gimana tuh? Tetap akan ada di bulan September atau akhirnya kita mutusin untuk diundur gitu, karena ini mungkin informasi buat teman-teman ya. Ini mungkin saya kasih tahu juga buat teman-teman paduan suara, mungkin ada beberapa yang anak paduan suara juga ini, jadi mungkin udah ada yang mendaftar, sudah ada yang mau ikutan. Jadi ini dari informasi dari Mas Didut, ternyata FPS ITB itu akan diundurnya tahun depan atau gimana Mas Didut? Tahun depan, masih belum kapannya, tapi kayaknya sepertinya bakal tahun depan ya diadakannya. Oke, tapi ini udah resmi, udah fix bahwa akan diundur? Atau baru cuman sekedar wacana dulu? Baru banget kemarin dipublish announcement-nya soal keadaannya ya, di platformnya tuh baru kemarin banget. Kebetulan juga sebenarnya kita juga lagi gamang-gamang banget sih itu mau ini gimana ya, diundur enggak. Tuh kayak baru banget diputusin kalau ya sudahlah dengan keadaannya seperti diundur. Kan gituannya diundur. Terus Agustus soalnya tuh agak riskan juga. Ya, agak riskan juga soalnya kan teman-teman yang mungkin udah mau ke kompetisi itu, ke festival itu kan sekarang lagi nggak latihan sama sekali. Mereka pasti akan kepotong waktunya mungkin 2-3 bulan ini. Yes. Gitu. Ini informasi bagus. Gimana? Bulan Mei itu harusnya minggu depan gue konser. Oh, sama ITB atau sama Untar? Sama Untar. Untar tuh lagi nyiapin konser tuh bulan depan. Bulan ini. Buat bulan ini. Harusnya bulan Mei ini. Tanggal berapa sih? Minggu depan tuh tanggal berapa sih? Tanggal 10. Tanggal 17 sampai tanggal 24 gitu kita tuh harusnya konser. Oh, yang bulan ini. Gitu. Terus rencananya juga kan Agustus depan besok itu tuh mau ke Rusia, mau kompetisi ke Rusia tuh sama Untar. Tapi akhirnya karena kondisinya bulan begini Agustus. Terus akhirnya karena aduh sayang banget. Kondisinya begini juga akhirnya kampusnya kan nggak nggak bisa. Ya. Terus harusnya Juli itu juga gue ada program bareng sama UNS harusnya. Sama Vokal Erudita Solo, tapi itu juga akhirnya dipospon. Terus ada itu FPS, terus ada kebetulan kan gue juga main paduan suara independen ya, namanya Chantel Vocal Ensemble. Itu juga nanti rencananya tuh bulan September habis pelaksanaan FPS itu bakal ada kompetisi ke Italia gitu juga akhirnya diundur juga. Banyaklah kegiatan yang ini dipospon semua ya. Semua akhirnya dengan adanya pandemi ini. Ya kondisi seperti ini. Ya gue juga dengar ada beberapa festival paduan suara yang diadakan di Indonesia juga di reschedule semuanya. Kayak Mas Bambang ngasih kabar yang di Toraja juga di reschedule kan? Banyak ini Glenn yang di reschedule. Semarang sama Surabaya juga kalau nggak Semarang ya kalau nggak salah yang Pranoto itu juga diundur. Jadi memang semuanya mau nggak mau kita harus reschedule semuanya lagi ya.
benar. Yang internasional juga kok kebanyakan diundur yang bulan-bulan segini. Singapura tuh diundur. Oh iya. Ya, pasti karena memang kondisinya belum kondusif dan kita masih belum tahu gitu diundurnya apa. Kalau di gua di sekolah ABRSM lu tahu kan Royal ABRSM itu juga diundur. Royal. Oh, diundur juga ya. Jadi tadinya kan ya. Diundur. Tadinya kita mau ujian itu bulan Maret, April. Harusnya ada ujian bulan April, akhirnya diundur. Itu semua murid-murid dibalikin semua fee-nya untuk pembayarannya. Terus kan akan ada lagi ujian kan kalau di Bandung setahun kan 2 kali tuh, April sama September. Nah September juga itu dari pusat dari London juga nggak ada kabar gitu. Jadi mereka masih belum tahu kapan lagi. Bisa baru tahun depan ada ujian lagi. Yang September juga diundur, belum ada kepastian. Ya, tapi memang kondisinya ya. Ya, memang kondisi untuk ini kita memang agak-agak ini. Cuman kalau gue pribadi sih apa ya? Yang gue bingungkan sebenarnya cuma satu sebagai pengajar gitu. Cari goal buat anak-anak. Ya, itu juga agak susah. Kalau kayak gue kan misalnya di sekolah, gue masih bisa kan ada ini kan ada online course. Nah online course ini kita lakukan, cuman kalau nggak ada goalnya mau ngapain, itu jadi anak-anak jadi bosen. Iya. Itu kadang-kadang yang gue jadi mikir gitu. Entah nanti kayak mau bikin konser atau apalah virtual konser. Oke, anyway, Dude. Nah, gue pengen tahu nih, lu bisa cerita dikit nggak? Pertama kali lu ngajar dan lu kondak itu kapan dan di mana? Sebenarnya tuh gue kan ngerti paduan suara tuh begitu gabung sama Unpar ya. Maksudnya menekuni kita dalam tanda kutip menekuni pada sebelum masuk Unpar juga udah nyanyi di kur juga sih, tapi nggak diseriusin gitu. Di mana di Unpar baru gue serius. Pas SMA tuh sebenarnya ya kayak nyanyi biasa-biasa aja gitu. Terus di Unpar baru ditekunin gitu. Nah kalau di Unpar itu kan isi. Nah kebetulan waktu itu tuh gue jadi seksi latihannya Unpar ya. Jadi memang di 2 periode diwajibkan untuk rajin latihan ya. Diwajibkan untuk latihan, terus diwajibkan untuk melatih gitu waktu itu tuh. Jadi kalau untuk program, maksudnya untuk praktek ngondak itu kan sebenarnya di Unpar tuh ada kayak program apa sih kayak konduktor baru untuk angkatan baru gitu, namanya konser intern waktu itu. Gitu. Okay. Nah gue tuh bagian untuk ngondak anak-anak baru tuh tahun 2000, gue lupa sebenarnya 2005 apa 2006 gitu, 2004, 2005, 2006 mas. Itu nah gue ngondak di situ. Nah baru nah, itu masih baru Unpar tuh, belum ngajar, maksudnya ngajar juga, ngelatih itu baru ngelatih anak-anak ya teman-teman Unpar. Ngelatih anak-anak di situ aja. Nah, anak-anak Unpar doang yang lu latih waktu itu. Waktu itu. Terus habis gitu ke 2007 tuh setelah 2007 tuh Mas Bambang ngajakin bantuin ngelatih di mana di Perbanas waktu itu gitu. Lagi ada persiapan buat pergi ke Cantonigro Spanyol waktu itu gitu. Jadi gue diminta ngebantuin seksional lah gitu yang begitu. Megang konduktor baru, megang kur sendiri tuh 2000, gue lupa 2008 apa 2009 ya, waktu itu The Singers Chamber Choir gue megangnya. Gitu, The Singers Chamber Choir, terus baru deh 2011 pergi, terus 2012 gue masuk ITB, 2012 gue masuk ITB, 2013 apa 14 gue di Untar. Terus tahun lalu di ITB lu berarti udah 9 tahun, Dut? Di ITB udah 8 tahun? Gua ya 8 tahunan. Buset, udah lama ya, gue pikir baru kemarin loh. Enggak, udah lama gue. Pokoknya yang paling tua gue latih itu anak-anak angkatan 2012 waktu itu. Masih baru. Buset. Udah lama ya? Iya. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa, gue juga kayak Untar 2013.
13 gua di Untar. Ya, so-so lah 7 tahun, 8 tahun gitu. Ya hampir barengan lah. Buset dah. Iya. Udah lama banget ya. Jadi itu pengalaman lu pertama kali megang paduan suara di The Singers. Dan The Singers 2011 lu bawa ke luar juara dan lu dapat apa sih namanya itu? Itu tadi. Most Talented and Promising Choir Conductor Prize ya. Ya. Luar biasa. Pertama kali megang kur langsung dapat prize itu ya. Dapat juara, dapat prize. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, lu kan udah punya pengalaman yang megang ITB udah 8 tahun, Untar udah berapa tuh? Udah 7 tahun. Nah, sekarang gue nanya nih, suka dukanya jadi seorang pelatih sama konduktor gimana, Dut? Gue tau banyak banget, tapi mungkin kasih tahu sedikit lah. Apa ya? Aduh iya sih banyak banget ya. Suka ya gimana ya? Duka kali ya, dukanya dulu kali ya. Duka dulu. Duka tuh gini, kita tuh kalau misalnya jadi konduktor kan mesti harus berhadapan dengan orang yang, maksudnya berhubung karena gue choir ya, gitu. Yang gue tekunin adalah paduan suara gitu, memimpin, mengaba. Halo, Glenn. Ya, kedengeran kok, kedengeran. Ya, kedengeran. Halo. Gue kedengeran. Oh, kedengeran ya? Halo. Oke. Ya. Ya karena gue bergelut berkecimpung di paduan suara ya. Halo. Ya. Hai. Oke, aman. Halo. Di gua sih aman. Oke, di gua aman kok. Gua aman. Maaf ya, katanya di atas gunung jadinya begini nih keadaannya. Di atas gunung dekat kuburan lagi ya. Dekat kuburan lagi. Nah, begini nih keadaannya. Jadi ada interface gitu ya, ada gangguan gitu. Suasana astralnya menghambat segala sinyal kayaknya. Terus gimana? Karena gue berkecimpung di paduan suara, jadi kan gue berhadapan dengan orang ya, maksudnya kayak nyanyi di paduan suara kan nggak mungkin kayak cuman berdua bertiga ya. Gue tuh paling berhadapan paling minim tuh berhadapan sama orang tuh 16-20 orang kalau misalnya ngelatih gitu. Paling banyak itu bisa berapa? 350 orang gue pernah. 200. 350? 100 orang gue pernah. Gitu. Terus ya banyak bener. Gitu. Kalau angkatan-angkatan baru di ITB itu bisa kalau keterima apa namanya? Keterima anggota baru tuh sampai 200 orang. Sampai segitu. Buset. Banyak ya gitu. Karena mesti harus berhadapan dengan orang kayak gitu tuh kadang-kadang suka gimana sih mengimbangi energi gua satu orang dengan segitu banyak orang gitu. Mengimbangi energi itu tuh butuh kayak effort sangat luar biasa banget gitu. Gua kalau udah mulai udah kayak gitu udah capek, udah lelah habis latihan. Gue kalau misalnya latihan tuh bisa kayak nyiapin kaos gitu, bisa kayak 5 biji buat kalau keringetan gitu ya, keringetan ganti baju gitu. Jadi kayak apa namanya ya gitu, mengimbangi energi kita dengan segitu banyak orang gitu. Itu pengalaman sendiri sih ya. Dibilang duka ya duka, dibilang suka ya suka gitu. Kalau apa lagi ya dukanya? Kalau apa namanya? Ya itu kalau berhadapan dengan paduan suara mahasiswa, paduan suara mahasiswa nih, gitu. Kayak mereka kan sekarang tuh mungkin nggak sama kayak zaman kita dulu kali ya, gitu. Kayak kalau kuliah tuh bisa 7 tahun gitu dimaksimalin gitu, 7 tahun gitu. Iya. Gitu. Ini anak-anak sekarang kan semuanya kan serba ambis gitu kan. Maksudnya kalau kuliah tuh kan ambis banget. Pengen cepat. Pengennya tuh cepet lulus gitu. Dan ada berhadapan dengan orang-orang yang mahasiswa-mahasiswa yang kayak begitu tuh sebenarnya pengalaman sendiri juga gitu. Baru masuk, baru dibentuk, baru apa namanya suaranya teh baru jadi gitu ya. Gitu. Hilang lagi gitu. Punya role model yang baik buat anak-anak bawahnya, dia harus ngilang gitu karena tuntutan
tuntutan hidupnya lah, Kerjaan. yang nyanyi juga ada sih gitu, tapi karena ya mostly kan karena itu ya gitu, jadi kayak udah gitu selesai 3,5 tahun gitu. Sekarang tuh anak-anak kalau misalnya pada lulus kepengen 3,5 tahun loh, Glenn. Buset cepet banget ya. 3,5 tahun kalau untuk lulusnya. Kalau belajar nyanyi mah belum ada apa-apanya itu sebenarnya, cuma 3,5 tahun ya. Gitu lagi kalau apalagi kalau kayak kita kan kayak paduan suara, kalau di itu kan itu cuma unit kegiatan ya, beda kan mungkin kalau misalnya kayak anak-anak kuliahan gitu yang emang kerjaannya kuliah nyanyi gitu misalnya, kan memang nyanyi terus ya kerjaannya ya. Karena ini unit kegiatan kan based on program, jadi kayak yang apa namanya semuanya tuh nggak continue gitu loh, nggak karena continue ada program gitu, tapi kan nggak bisa kayak dibikinin program sebulan 10 kali konser gitu kan, nggak bisa ya. Iya. Karena mereka punya prioritas yang berbeda mungkin ya. Iya betul gitu. Jadi kayak ya udah tuh 3,5 tahun selesai, terus hilang udah gitu. Bikin yang baru lagi. Ngebina lagi, tapi ya itulah maksudnya ya apa namanya experience ya, tantangan kita sebagai konduktor paduan suara mahasiswa gitu. Ya emang ya seperti itu ya. Gitu. Kalau itu kan memang itu duka-dukanya. Kalau suka-sukanya apa nih, Dut? Kalau sukanya ini kali ya, mungkin jadi setiap kali gini membuat anak-anak yang kita latih menjadi apa ya, punya sesuatu hal yang positif untuk kehidupannya sehari-hari. Gitu. Selalu ada hal positif dapat dari anak-anak ketika mereka sudah aktif berkegiatan gitu. Jadi misalnya kayak pernah ada anak-anak gue tuh yang bilang kalau Mas Tidur gitu ikut PSM teh itu waktu di mana gue bisa punya time management yang paling baik gitu, mereka bilangnya gitu. Ada yang bilang gitu, jadi gue karena kan apa namanya latihan itu kan pasti rutin ya gitu. Latihan itu pasti rutin, misalnya kalau di Untar tuh dari jam 4:30 sampai jam 9 gitu latihan. Jadi akhirnya mereka 4 jam, hampir 5 jam ya. Ada break jam 6:30 sampai jam 7:30-8 lah ada break. Cuman ketika itu kan karena mereka harus latihan datang gitu, mereka mesti bagi waktu gitu, kayak gua mesti bangun pagi jam segini, gua mandi, gua kuliah, habis selesai kuliah mungkin gua mesti ngerjain di sela-sela kegiatan, gua mesti bikin tugas gitu ya, sampai itu jam segini sampai sini gua harus makan, kalau gua nggak makan gua mati, karena nanti setelah selesai apa namanya ada kegiatan latihan itu gitu sampai malam gitu, semalam sebelum tidur gua mesti ngerjain tugas pagi gitu, yang begitulah. Jadi menurut mereka itu menurut anak-anak sejauh ini sih, menurut anak-anak itu mereka bisa membagi waktu itu dengan baik. Dan lucunya adalah ketika mereka kemudian tidak aktif gitu, itu mereka malah jadi keteteran sendiri dengan akademisnya gitu. Gue juga suka heran gitu, kok bisa sih gitu, padahal kan mereka nggak nyanyi lagi, malah harusnya punya banyak waktu ya. Itu punya banyak waktu, ternyata karena mereka nggak nyanyi maka lebih jadi pemalas gitu. Ternyata begitu. Akhirnya ya sudah, akhirnya gitu namanya aktif berkegiatan gitu akhirnya gitu. Ya itu sukanya gitu ya, maksudnya kayak yang mempunyai tuh ada yang tulis tuh, ada yang nulis tuh, Dut, kami kangen latihan katanya, HGNWN. Oh si Hendy ya. Jadi apa namanya ya gitulah gitu, ketika membuat sebuah kegiatan itu menjadi sesuatu hal yang positif buat anak-anak gitu, jadi itu tuh ada kesukaan tersendiri gitu buat gue. Oke. Itu dari segi mereka sih sebenarnya. Kalau dari lu sendiri apa yang paling lu positifnya buat lu, yang paling lu senangi gitu di dalam mengajar paduan suara ini? Ketemu banyak orang. Pada dasarnya lu memang suka rame gitu ya. Banyak orang gitu, maksudnya berinteraksi dengan orang-orang yang mempunyai karakter yang berbeda-beda gitu. Terus habis gitu
membuat orang-orang itu kemudian punya satu pandangan, satu visi dan satu misi untuk membuat sebuah musik gitu tuh buat gue tuh itu menarik dan seneng gue. Oke, jadi kepuasan Gitu. tersendiri lah gitu ya. Iya, betul. Iya, kan ada anak introvert, ada anak ekstrovert, ada Ya, anak ya. yang gimana, sanguin, ada yang koleris, ada yang itu segala macam. Gitu kemudian mereka Beda-beda orang-orang. gabung jadi satu, terus nyanyi aja gitu bareng gitu. Terus punya satu hati. Ya gitulah gitu. Itu magis sih menurut gue. Gitu. Jadi betul. itu kesenangan tersendiri buat gue ya. Menyatukan dari mungkin 30, 40, 50 orang punya satu visi yang sama-sama, punya kesepakatan yang sama-sama, itu Betul, sesuatu yang berbeda gitu ya. Iya, benar Oke. banget. Nah, gue mau nanya lagi nih, Dut, pengalaman yang tidak lu pernah lupakan dalam berpaduan suara, yang paling lu inget gitu, yang paling menarik, mungkin paling apa gitu. Apa ya? Setiap kegiatan pasti ada uniknya ya. Ada apa ya yang paling menarik ya? Yang paling gua nggak bisa lupain. Oh, gini. Kalau kompetisi tuh gua nggak pernah, selalu berusaha untuk tidak pernah nerima hadiah ya, Glenn. Maksudnya gimana? Enggak, gua selalu saya kalau lagi kompetisi gitu tuh suka ngabur gitu. Pas ada gitu. orang suka ngabur, kayak suka nggak mau terima kenyataan gitu. Nah, ini sama juga sama teman kita satu. Ini sama kayak teman kita juga satu. Ini gue kan pengalaman waktu dulu gue zaman ITB ya. Itu paling di belakang selalu pasti ada gue, ada Arvin, ada Bambang. Pasti mereka nyumput di belakang tuh. Gak tahu nih konduktor ada apa selalu nyumput di belakang. Tidak mau menerima kenyataan kayaknya. Ya gitu. Terus apa namanya? Waktu itu pas lagi di mana ya? Lagi di Florence kalau nggak saya. Lagi di Florence kalau nggak salah. Di Florence tuh apa namanya? Pas pengumuman pemenang tuh anak-anak pergi aja ke venue untuk pengumuman pemenang. Terus kebetulan tuh di Florence tuh lagi ada temen gue gitu di Florence gitu. Jadi kita di kota itu. Pas pengumuman anak-anak teh ke venue, gue jalan-jalan gitu. Gue gitu. Nah terus lagi di toko apa gitu, lagi belanja, ya pokoknya lagi window shopping lah, lagi lihat-lihat segala macam. Terus dikasih tahu lah ini sama teman gue gitu, kalau Dut gitu, Dut. Dut, nge-freeze, Dut. Ini ceritanya udah pas seru-serunya nge-freeze loh. Didut. Waduh, sayang banget ini lepas lagi seru-serunya ceritanya nge-freeze lagi. Didut. Aduh, hilang kan dudnya, betul. Ya kita tungguin lagi, mungkin dia lagi koneksinya lagi nggak bagus, coba dicek lagi. Nah, ini udah ada. Udah masuk lagi nih. Semoga kali ini koneksinya jadi bagus. Pas lagi seru-serunya ceritanya. Kayak abis nonton drakor gitu, pas lagi mau perang atau mau lagi ceweknya mau ketemu cowoknya terus hilang gitu, bersambung ke seri berikutnya. Ini kayak gini nih. Sambil ngejawab ini ada yang nanya nih, apa sih? Oh, ini anak ada audio yang lagi nanya nih. Om Glenn mau nanya dong, tim T4 versus IBAS 01 better mana buat treble yang lebih extend? Sempat-sempatnya ini anak audio nanya-nanya ya. Kalau tim T4 itu sebenarnya treble-nya extend. Tapi memang tidak se-extend T2 dan T3 gitu. Apalagi T2 paling extend ya. T2 Pro lebih sedikit lebih ini. Terus T3 agak lebih mending sedikit. Nah T4 ini udah lebih halus tapi masih tetap arahnya extendnya masih gitu. Dan midnya itu lebih maju
jadi lebih rata. Ya, Ibanez YT01 itu V-shape banget, ya. Bernardus Sobrian. Oke. Request add. Oke, Dut masuk lagi nih. Kimbeon 08, apa kabar? Halo. Nah, ini Om Didutnya. Udah. Aduh, pas maaf lagi ya, seru-serunya. Gua nggak ngerti. Udah pas. Jadi gimana pas lu terakhir tuh, pas lu lagi window shopping sama temen lu terus? Oh ya, nah terus lagi window shopping, temen itu temen gue gitu, tiba-tiba kayak yang selamat ya Dut, gitu ya, gitu-gitu kan, selamat ya gitu. Selamat apa gue pikir kan gitu. Ternyata menang gitu. Ternyata menang di sana ini sama, gitu. Sama ITB apa sama Untar? Sama ITB waktu itu. Waduh, itu waktu itu dapat peringkat berapa? Yang sama ITB itu folklore-nya juara 1, mix-nya juga juara 1. Keren gitu. Banget. Iya, langsung kaget banget dan exciting banget ya, juara 1 dua-duanya gitu ya. Gitu, jadi kayak gitu. Itu terus gitu. Reaksi lu pada saat itu gimana reaksi lu? Reaksi lu pada saat itu pas selamat ya Dut, terus kayak yang gitu. Begitu terakhir yang waktu pas di SBG kemarin tuh, waktu pas yang kita ikutan kompetisi di Semarang kemarin. Semarang kemarin juga gitu. Nah, anak-anak pada pengumuman pemenang, datang ke pemenang, gue ke mana? Gue lagi gue mesti ke Jogja waktu itu. Jadi kabur. Gue masih ke Jogja gitu karena terus dari dapat juara 1 di sini, dapat juara 2 di sini gitu, cuman nggak tahu gitu doang. Dapat predikat ini gitu. Jadi gue hampir kalau pengumuman pemenang tuh kayak nggak pernah yang bareng sama mereka gitu, itu pengalaman tersendiri sih. Jadi kayak yang apa namanya gitu deh, gitu pengalaman aja tuh yang kayak gitu. Jadi penerimaan pialanya lu nggak pernah ikut dong? Berarti anak-anak yang terima? Salah anak-anak yang menerima piala. Gitu. Aduh. Jadi pengalamannya gitu ya, pokoknya lu mah kabur aja. Makan mah yang begitu-begitu tuh. Terus kayak kalau misalnya pas lagi bukan ngambek ya, kayak ya konduktor juga manusia ya. Gitu yang ada momen-momen di mana kayaknya tuh udah gedek banget sama latihan, anak-anaknya juga mungkin lagi stres, mungkin lagi nggak bisa konsen, lagi punya beban hidup beban hidup banyak gitu ya. Hari itu lagi nggak bener gitu, mood nyanyinya juga gitu. Akhirnya kan ngefek ke gue juga gitu. Terus habis itu gue juga jadi moodnya nggak bener, nyanyi juga jadi nggak bener, jadi jengkel sendiri. Akhirnya gue lempar pensil itu. Ada yang salah gitu, jadi sensitif gitu kan, gue ngelempar pensil. Pernah lempar pensil, terus pernah yang apa namanya banting botol aqua yang gitu-gitulah. Gitu, ya udah gitu. Jadi yang pokoknya konduktor juga manusia gitu ya. Juga manusia lah. Punya rasa, punya hati. Anyway, itu kayaknya ada si Aan juga deh. Tadi gue lihat ada Aan. Oh iya. Di atas tadi Aan ada. Oke. Itu ya, jadi itu pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dilupakannya ya, gitu-gitunya ya. Gitulah. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih Dut, nanti kita akan buka sesi tanya jawab, siapa tahu ada teman-teman yang mau nanya-nanya gitu masalah paduan suara gitu. Tapi mungkin gue mau nanya satu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kalau nih, mungkin ada teman-teman, mungkin ini yang nonton mungkin ada orang musik, ada orang paduan suara juga, ada orang audio atau semuanya berhubungan dengan musik. Kalau mereka mau terjun lebih jauh di musik gitu, atau mungkin kayak lu mau terjun lebih jauh di choir, di paduan suara, itu ada si Om ya. Halo Om, apa kabar Om? Halo Om. Ya. Gimana? Mungkin mau mungkin lu kasih
tips lah orang yang mau mungkin serius di musik atau mungkin khususnya lebih khusus lagi untuk berkiprah di paduan suara, entah itu sebagai vokalis, entah jadi konduktor atau arranger atau apapun itu, mungkin lu punya tips nggak? Karena kan kadang-kadang orang melihat bahwa seorang kayak berkarya di musik itu apa ya, kayak kelas 2 gitu. Padahal kita lihat nih kondisi saat ini, musik itu sangat penting dalam kondisi ini. Lu bayangin aja kalau lu lockdown terus kagak ada musik, mampus dah lu gitu kan. Nah mungkin tips buat lu nih, mungkin teman-teman yang mau berkarir di musik atau khususnya mungkin di paduan suara atau konduktor, apa ini tips-tipsnya gitu? Mungkin harus tekun ya. Tekun untuk apa namanya, maksudnya gini, kita pertama mungkin harus bisa bikin bahwa jalur ini adalah memang jalur yang akan kita jalanin gitu, akan kita seriusin gitu. Jadi maksudnya mungkin harusnya dari situ dulu ya gitu. Kalau setengah-setengah juga agak susah ya, itu harus apa-apa kan harus setengah-setengah susah ya, mesti kayak harus mantepin diri dulu. Jadi itu gue punya prinsip begini, music is about passion, practice, process, and discipline. Itu practice, proses, passion, disiplin. Gitu. Jadi lo harus punya passion dulu dan disiplin. Gitu. Jadi punya passion dulu, tekunin itu. Sampai segitu, ketika itu ditekunin, kemudian latihan rutin, latihan secara kontinu gitu, mengasah kemampuan kita, membuka cakrawala berpikir kita gitu. Lalu ya gitu, belajar terus, jangan pernah berhenti belajar gitu. Dengan situasi dan kondisi bagaimanapun gitu, latihan, lalu selalu menikmatin prosesnya tetap harus dijalanin gitu. Kemudian jalan disiplin. Paling terpenting adalah tulus, ngelakuin semuanya pakai hati dan tekun. Jadi itu ya, itu yang bisa dibagiin tips. Oke. Ini gue kemarin gue ada informasi, gue baru dapat. Jadi di Bandung itu kan kita ada kayak komunitas guru pengelola sekolah musik. Nah itu kemarin dari ada teman gue ngasih share, katanya Unpar itu buka sekarang S1 musik udah resmi. Bener nggak sih? Lu sebagai anak Unpar dengar gosip-gosipnya nggak sih? Gue kemarin baca sih itu ya, tapi gue nggak tahu deh itu bener apa nggak ngerti gitu. Tapi kayaknya sih bener ya, karena memang ada beberapa isu-isu. Kayak beberapa tahun belakangan ini tuh kan sempat ada isu memang mau buka jurusan musik, makanya mereka kayaknya mau bangun gedung baru, terus GSG itu juga dirubuhin kan, GSG Unpar itu dirubuhin dan segala macam. Itu kayaknya mungkin memang ada tujuan ke sana ya, tapi gue nggak ngerti sih apa itu benar apa nggak ngerti gue. Gitu buat itu. Roni nggak ngomong apa-apa, Roni kan dosen di Unpar kan? Iya. Sempet sih kan lo ngomong sama Roni gitu, cuman Roni bilang iya gitu, cuman gitu doang, nggak menjelaskan secara spesifik bagaimana gitu. Itu ada yang nulis tuh Afi FS Kadidut. Halo Pi, apa kabar? Oke, jadi yang masalah Unpar ini sepertinya yang udah jadi ya, tinggal ini. Soalnya gue juga sempat dengar si Yohanes, tau nggak Yohanes Sim itu katanya yang megang pianonya nanti. Katanya salah satunya yang megang piano. Iya. Gue nggak tahu sih pengajarnya siapa aja nanti gue. Tapi kalau misalnya ada kayak gitu kan sebenarnya menarik ya. Jadi ada Unpar itu Unpar kan udah punya nama yang besar gitu ya. Kalau dia buka misalnya satu jurusan baru, jurusan musik, itu kan bagus banget dan mungkin jadinya anak-anak PSN jadinya pindah ke jurusan musik semua nanti. PSN jurusan musik gitu. Bukan kayak jurusan PSM UKM HI, bukan gitu kayaknya nantinya ya. Jadi beneran jurusan musik. Beneran ada gitu, beneran ada jurusan musiknya. Iya, kayaknya. Oke, sip lah kalau gitu. Oke, mungkin kita buka aja sesi tanya jawab buat teman-teman mungkin yang ada mau nanya atau mau diskusi atau mau sharing apa aja gitu, bisa di chat. Nanti kita berdua akan berusaha menjawab. Kalau kami bisa menjawabnya, kami akan jawab. Itu ada Edo Kribo. Ada Edo. Halo Dok. Halo Dok, apa kabar? Om Didot katanya.
Ini teman-teman kita juga di Surabaya, ini pemusik juga nih, anak choir juga. Iya. Oke, silakan teman-teman music lover mungkin yang ada mau nanya gitu ke Mas Didut boleh, ke saya boleh. Ngomong-ngomong topiknya sekarang kita sedang bahas tentang paduan suara ya, tentang konduktor, tentang paduan suara terutama di Indonesia. Dan ini salah satu narasumbernya adalah Mas Didut atau Adi Didut Nugroho ya. Seorang konduktor, seorang choir coach, seorang vocal coach. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya ya, sambil kita nunggu mereka nanya-nanya, kita kayaknya mesti ngobrol-ngobrol lagi aja, Dut. Iya. Ada yang nanya soalnya. Mungkin sambil sapa-sapa yang itu aja yang. Mungkin sambil kita sapa juga ini beberapa yang di sini. Ada Muhdi Zaifas, parah banget Mas Didut nih, hihihi katanya. Ada siapa tuh? Anak ITB ini. Ziva, ada ada Bonar juga anak ITB. Terus itu ada Avaza. Ava ini anak Untar. Aditya Norman gitu. Gue nggak tahu tuh siapa. Gitu. Kimbion 08. Nah kalau Reza Siregar ini teman gue nih. Oh iya. Reza Siregar tadi baru talk show juga dia sama teman gue nih di tempat lain sih, teman gue tahu nih teman gue nih. Oke. Nah itu tuh ada Bang Q. Bagaimana cara biar suara tetap bertenaga tapi halus tuh, Dut? Gimana, Dut? Bertenaga tapi halus tuh gimana ya? Nggak tahu, makanya dulu kan yang lebih ngerti. Bertenaga tapi halus. Fokus, tetap piano tapi keras gitu, gue nggak ngerti. Atau bertenaga piano tapi projection kali. Kalau ya pokoknya bertenaga tapi halus tuh gimana ya? Gue nggak ngerti deh tuh. Bertenaga tapi halus apanya? Bunyinya maksudnya? Atau itu maksudnya tidak kasar gitu. Itu katanya dia udah benerin lagi. Maksudnya tidak kasar kata Bengki. Tidak kasar. Bertenaga tapi tidak kasar mungkin. Sebenarnya kan tinggal lihat aja dulu, maksudnya kalau tidak kasar itu kan berarti harus ada rasa ya. Maksudnya kita sendiri yang bisa ngerasain rasanya tuh gimana gitu, kasar. Kalau tenaga pasti berhubungan dengan diafragma, dengan power, dengan itu. Jadi kalau misalnya memang bertenaga, latih si powernya, karena dengan power itu kemudian bisa dengan menggunakan instrumen yang ada dalam badan kita gitu, itu kayaknya mau bunyi yang kayak bagaimanapun itu bisa dibuat gitu. Halus bisa, mau dibikin kasar juga bisa, mau dibikin kayak lempeng-lempeng aja, mau bikin pakai vibra bisa, mau nggak bisa gitu. Jadi dikuasain dulu instrumen di badannya kita sendiri dulu. Jadi mengenal organ-organ tubuh kita gitu. Bisa diafragmanya, lehernya, rongga mulutnya gitu ya. Kan mesti kita lihat dulu ya, problemnya apa nih? Kasarnya juga kasar sampai sejauh mana? Gitu, ya kan? Terus bertenaga yang bagaimana? Gitu. Jadi mesti diobservasi lebih lanjut gitu untuk. Ya, jadi kalau kayak gini agak susah untuk jelaskan, memang harus ada kayak tatap muka gitu ya, atau ketemu langsung terus dibahas gitu ya. Iya, gitu. Iya, betul begitu. Oke. Nih ada lagi nih, ada Victor Suganda, Mas Didut. Oh ya. Bukan ITB juga tapi di Bolang Menggoda. Ya. Oh, itu Victor Suganda lagi, bikin virtual choir dong Mas Didut katanya. Nah ini ada Raymond Budi nih, kayaknya gue tahu nih Raymond Budi. Pertanyaannya harus putar musik atau paduan suara atau bebas Kak? Apa? Ya bebas lah. Mau ini Raymond Budi, pertanyaannya harus putar musik atau paduan suara atau bebas Kak? Boleh, bebas dah. Nah kita ini ada Daniel, halo katanya Pak Kabadan. Nah itu Bang Cute nanya tadi. Nah kita menggunakan diafragma tapi mengatur untuk tetap suara halus dan terkontrol nadanya. Nah itu gue nggak ngerti itu maksudnya gimana, Dut? Diafragma itu yang mengatur segala sesuatunya gitu. Maksudnya
ya itu, jadi harus dimaksimalkan dulu nih penggunaan diafragmanya kayak apa, gitu. Itu yang kemudian bisa mengontrol segala sesuatunya, karena itu efeknya banyak. Dengan menggunakan diafragma, maka itu akan berhubungan dengan intonasi. Intonasi itu maksudnya terkontrol nadanya itu mungkin pitch ya. Itu mungkin bisa Masalah jadi di pitch. situ juga. Itu masalah pitch nada itu ada hubungannya dengan penggunaan diafragma yang mungkin tidak dipergunakan secara maksimal gitu, tidak dipergunakan dengan baik. Itu bisa juga begitu. Halusnya bagaimana dulu? Halus yang cuman gitu atau halus yang bagaimana? Itu kan juga halus gitu. Jadi maksud gue gimana gitu. Tergantung juga repertoarnya seperti apa, tuntutan lagunya juga seperti apa. Jadi kalau misalnya mau nanya menggunakan tipsnya bagaimana supaya tetap bertenaga tapi halus, kenalin dulu nih badannya dulu kayak bagaimana. Nanti kalau sudah begitu kita udah kenal dengan badan kita udah kenal dengan instrumen apa yang kita gunakan di dalam badan kita yang digunakan untuk bernyanyi, maka itu nanti kemudian akan tahu gitu, harus mulai bunyinya, harus mulai maka akan tahu gitu. Seperti itu. Itu ada ini lagi Daniel Octalino, halo. Kemudian itu Vanessa Meyer, Kak Didut katanya. Nah itu Bengki juga jawab lagi tuh terakhir. Tapi ternyata nggak semudah itu ya mengatur diafragma ya, agar pada saat mengeluarkan suara tidak terdengar cempreng. Ya itulah PR-nya. PR-nya penyanyi kan begitu. Iya. Gitu. Jadi PR-nya berarti mesti belajar. Iya betul. Harus dilatih terus itu memang penggunaan memaksimalkan diafragma itu memang saya sampai sekarang pun juga masih tetap berusaha untuk latihan terus gitu. Jadi nggak bisa, karena tadi kan musik itu harus continue gitu belajarnya gitu. Jadi kayak nggak bisa kayak sekarang lagi rajin gue belajar, enggak gue stop gitu, kayak begitu kan gitu. Apa namanya harus terus gitu, harus latihan terus memang. Betul, harus latihan terus gitu. Tuh ya tuh Bengki tanya harus latihan terus ya, iya betul kayaknya ya. Betul sekali. Oke mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya buat Kak Didut nih. Ini Edo Kribo nih nanya katanya. Apa? Itu baca aja, Om Didut tanya kalau di PSM yang Didut latih, program pelatihan dalam setahun kepengurusan itu siapa yang membuat, pelatih atau pengurus atau dua-duanya? Nah ini pertanyaan bagus, Dut. Kalau di aku, kalau di saya, kalau di gue, program itu dibuat bareng, gitu, barengan antara gue dengan pengurus. Gitu, jadi tergantung maksudnya kebutuhan si pengurus itu kemudian apa, kemudian kita memfasilitasi itu gitu. Lalu terus kitanya juga kemudian punya ide apa untuk bisa membuat si seksi latihan ini kemudian jadi punya upgrading dirinya bagaimana gitu, kita juga akhirnya buat. Jadi sebenarnya ini kerjasama bareng antara pengurus dengan kita sebagai music director untuk membuat program-program yang bisa membuat mereka selalu positif dan selalu upgrading. Gitu Dok, kalau gue. Oke, ini terakhir dari Bengki lagi. Makasih sarannya, aku akan latihan terus. Pemanasan juga penting ya. Boleh kasih contoh cara pemanasan yang baik? Tuh Dut, kasih contoh Dut pemanasan yang baik. Baik yang interval dulu aja kali atau gimana? Ya, mungkin interval aja dulu kali ya, itu yang paling basic. Mungkin interval aja kayak do terus naik lagi dan seterusnya. Interval tergantung sih pemanasannya, tergantung untuk tujuan apa dulu gitu. Untuk latih interval bisa, ngelatih badan bisa, ngelatih intonasi bisa, mau ngelatih trill bisa, tergantung kebutuhannya apa gitu untuk itu. Oke, nanti kalau mau nanya lebih jauh, nanti kayaknya bisa kontak Mas Didut aja, itu bisa ada di atau bisa IG mungkin ke Sinfonia kali, ke Sinfonia mungkin juga bisa. IG gue di _Didut.
ke Sinfonia bisa mungkin, karena kan pengajarnya juga di Sinfonia kan juga ini juga ya. Oke punya gitu. Jadi bisa langsung ke Sinfonia tuh kalau misalnya mau itu. Betul. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi nih. Gue jawab dulu sebelum kita tutup ya. Max Chris mau tanya dong. Apa itu kok hilang sih? Mau tanya dong, saya kalau main alat musik sekitar 1 jam, kok bisa pusing ya? Alat musiknya sopran, recorder, sama flute. Oke, biasa yang tiup-tiup ya. Ya, kalau pengalaman dari gua sih, kalau tiup-tiup memang seperti itu. Nyanyi juga gitu kayak Dut ya. Kalau kita memang napasnya yang benar, tapi kita belum biasa, memang cenderung suka agak pusing ya. Mungkin ya. Ini terutama kalau yang kayak ya flute, recorder gitu, yang kalau ditiup kadang-kadang memang suka pusing. Tapi dengan berjalannya waktu semakin biasa itu akan semakin semakin aman. Tuh ada Triputra Simanjuntak tuh, Dut. Wah, Dut. Ini lagi dah. Halo, Didut. Muter-muter. Oke, udah. Itu ada Triputra Simanjuntak tuh, Dut. Kabar. Ya. Oke, Music Lover, kayaknya sih mungkin segini dulu aja mungkin tanya jawab kita. Mungkin terakhir buat Mas Didut, pesan buat semua yang ada di luar sana, musisi-musisi dalam menghadapi kondisi ini, dalam mungkin ya apa yang harus kita lakukan, mungkin pesanin buat teman-teman, kasih semangat atau apa, silakan. Apa nih gue? Ya, lu. Oh, jangan patah semangat gitu, tetap ya berpikir positif bahwa ini semuanya akan tetap cepat berlalu gitu. Lalu selalu stay at home, gengs. Karena dengan stay at home, semakin kita bersama-sama untuk stay at home, maka ini akan semakin cepat beres gitu. Jadi jangan kalau bahasa gue tuh kaki panjang. Okay. Kaki panjang tuh jadi suka jalan ke sana-sana gitu. Jadi selalu stay at home dan tetap semangat lah. Jangan patah semangat. Lakukan kegiatan-kegiatan yang selalu positif. Sip. Oke, Dut, terima kasih banyak lo sudah ikut di live-nya Sinfonia Musik. Semoga sukses dengan semuanya. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini kita cepat berlalu. Jadi nanti kita bisa ketemu langsung lagi, semua bisa bekerja lagi, beraktivitas lagi semuanya. Oke, terima kasih buat yang nonton. Anyway, Sinfonia akan ada live IG itu untuk yang musik itu setiap hari Rabu jam 4.30 dan hari Jumat jam 4.30. Untuk yang audio itu setiap hari Selasa jam 4.30 juga, dan hari Sabtu jam 8 malam. Untuk yang audio hari Sabtu nanti itu kita akan undang seorang YouTuber, seorang reviewer, seorang builder audio itu dari daerah Jawa, dari Jawa Tengah. Itu beliau adalah Mas Deta Nugraha. Nanti kita akan diskusi masalah audio. Nanti buat teman-teman yang audio mungkin saat ini lagi nonton, tunggu hari Sabtu jam 8. Oke, itu aja. Terima kasih buat semuanya. Buat Mas Didut, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Dadah. Ya, amin.